Ngomongin tentang rebranding yang besar-besaran kan banyak. Ya. Tapi kenapa rebranding Jaguar ini tuh benar-benar heboh gitu Pak? Biasanya yang sudah dilakukan oleh brand itu adalah mempermudah. Jadi lebih segar. Oke. Tapi orangnya masih sama. Nah ini kayak orangnya sama sekali baru gitu. Kalau kata anak zaman sekarang itu sejauh ini yang paling jauh. Tidak hanya sekedar menjalankan bisnis, tapi juga membuat impact. Menurut Pak Andin, yang paling mahal buat diganti tuh apanya Pak? Oke. Yang paling mahal dan impactful gitu kalau kita rebranding. Halo guys, welcome back to the Insight Factory Podcast bareng sama aku Hani, tempat dimana kita bisa ngobrol tentang branding, marketing, dan bikin bisnis yang impactful. Hari ini kita udah kedatangan teman ngobrol yang spesial banget, yang seru banget karena kita mengundang seseorang yang memang udah sering ngomong dan ngajarin tentang branding ya. Jadi harapannya kita bisa dapat POV yang lebih menarik, yang lebih terstruktur juga tentang branding. Karena tamu kita hari ini adalah seorang educator dan juga konsultan dari Purwadika. Selamat datang Pak Andi. Thank you banget sih Hani, senang sekali bisa ada di Insight Factory. Luar biasa, happy banget loh aku loh karena Bapak ini sebenarnya sibuk sekali ya, sibuk mengajar juga. Jadi terima kasih udah disempetin. Dengan senang hati. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pas kita recording ya. Yes. Ini pas kita recording Desember ya. Nanti tayangnya kan mungkin Januari, udah ganti tahun. Nah tapi ini lagi hot-hotnya betul Pak? Yes, setuju banget. Ini jadi talk of the town. Bener. Bahkan seluruh dunia ya lagi ngomongin ini. Kita bakal ngomongin salah satu case, itu case-nya adalah tentang rebrandingnya Jaguar. Gitu. Dan kalau misalnya sekarang ini sebenarnya di Insight Factory Podcast itu kita lagi lumayan banyak ngobrolin tentang rebranding. I see. Jadi pas udah ada beberapa episode juga yang ngomongin tentang hal ini. Hari ini kita pengen coba ngeliat dari sisi rebranding sebuah brand yang skalanya global, mendapatkan perhatian global. Dan kayaknya bikin deg-degan ya Pak ya. Kita yang nonton aja itu juga ini kenapa ya bisa begini ya. Benar, gitu ya. Aku pengen menggali apa yang ada di dalam pikiran mereka. Pikiran Pak Andin juga, iya kan, tentang case ini karena spektakuler. Benar. Untuk memberikan konteks Pak, kita bakalan sama-sama nonton lagi kali ya. Ini videonya dulu yang sebenarnya udah tayang di YouTube dan per hari ini di bulan Desember ini itu view-nya udah 3,1 juta. Yes. Komennya lebih banyak lagi, komen yang was-was. Jadi kita akan nonton bersama-sama terlebih dahulu. Oke. Warna-warni banget ya. Oke. Representatif banyak gitu ya. Oke. Ini video 30 detik gitu ya, tapi impactnya bener-bener menggoncangkan dunia secara global. Kita semua terkejut. Ada total 42.000 yang komen. Dan sebenarnya unfortunately sebagian besar negatif. Betul sekali. Dan ini kayak tersebar di mana-mana gitu ya, di channel communication itu udah banyak banget diobrolin, udah banyak juga yang ngasih review. Padahal sebenarnya tadi kita juga sempat ngobrol sebelum ini gitu ya, kayaknya kalau ngomongin tentang rebranding yang besar-besaran kan banyak. Tapi kenapa kalau menurut Pak Andin ini rebranding Jaguar ini tuh benar-benar heboh gitu Pak? Oke. Jadi segini, kalau kita ngomongin rebranding ya, artinya rebranding ini kan kita mengubah yang sudah ada. Biasanya yang sudah dilakukan oleh brand itu adalah mempermudah. Jadi lebih segar. Tapi orangnya masih sama. Cuman kayak lebih fresh, lebih baru gitu. Nah ini kayak orangnya sama sekali baru gitu. Kalau kata anak zaman sekarang itu sejauh ini yang paling jauh gitu kan. Mungkin ya kadang-kadang ya. Jadi kayak aku gak tahu lagi, ini kan brand lama banget, legendaris banget dari tahun 1930. High net worth individual yang bisa beli HNWI. Dan luxury brand gitu. Biasanya pakai pakaiannya hitam, bagus, tegas, maskulin gitu kan. Tiba-tiba ini apa ini? Sangat berwarna-warni dan berwarna-warninya pun berani sekali gitu ya. Agak ada beberapa hal yang diterobos gitu ibaratnya ya. Nah jadi orang-orang kaget banget. Dan ini apalagi
teasernya kan sebenarnya, belum ada produk sama sekali gitu. Jadi mau kemana sih gitu, orang-orang kaget. Itulah yang kemudian menciptakan perdebatan yang luar biasa, karena ya ini kayaknya udah beda orang sama sekali, mending bikin brand baru deh gitu kan. Tapi ternyata menurut mereka core value-nya tidak berubah. Menurut Jaguarnya orang ya? Jaguarnya Oke. gitu ya. Jadi kita baca rilisnya itu masih banyak value-value yang mereka pegang. Copy nothing itu sebenarnya mereka juga sudah dari awal gitu ya, untuk mereka udah punya kata-kata kunci itu. Fearless itu sebenarnya mereka udah punya kata-kata kunci itu. Cuman sekarang kemasannya, bentuknya itu sama sekali berbeda dengan yang lama gitu. Tapi pilihannya buat mereka sebenarnya adalah memang berubah atau mati gitu. Jadi Menarik. ini yang jadi tantangan, dan kita harus bisa melihat juga tidak hanya dari segi respon audiens ya di luar sana, tapi apa sih yang ada di benak brand ketika akhirnya memutuskan ini Benar. high risk high return loh. Betul. Kalau gagal banget, kalau sukses banget gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa kita elaborasi hari ini. Benar, karena kita kebanyakan sebagai netizen gitu ya. Saya pun sebagai netizen kan kita biasanya nih komentar aja gitu kan. Benar. Jujur banget sebenarnya aku itu merasa kayak, hah kok gitu sih Jaguar? Jaguar jangan gitu dong gitu. Karena bener-bener beda sama yang dalam pikiran aku. Tapi kita pengen coba belajar kalau dari sisi brand, sebenarnya apa aja kemungkinan yang membuat Jaguar itu jadi seperti itu. Ya, nah jadi saya pun juga penasaran gitu kita kan. bikin assumption nih Pak ya. Apa sih yang terjadi gitu. Jadi ternyata untuk melakukan ini itu kan pasti mereka berhitung. Ya, situasinya adalah di tahun 2023 ada penurunan penjualan dan ada zero profitability. Ini menurut beberapa sumber gitu ya. Yang artinya kalau dibiarin aja dengan yang mereka sekarang eksklusif, luxury, itu ya akan mati anyway. Nah, pilihannya adalah berarti bikin sesuatu yang baru atau enggak. Kayaknya mereka mengambil langkah yang cukup ekstrim untuk bilang, oke deh kalau gitu sekalian aja. Kita ambil langkah yang baru dan jadi rame sekalian, beda sekalian, karena memang mereka berubah dari segi produknya juga ya, dari yang luxury menjadi elektrik saja, ya kan? Nah jadi emang berarti harus ada pasar juga yang sangat berubah juga gitu, dari orang tua kaya lama ini jadi anak muda kaya gitu. Ini kayaknya kan? yang udah lama nih, betul, umurnya agak susah nih beli mobil lagi gitu udah. kali ya. Dan persaingan di luxury car ini udah saturated, udah capek banget gitu kan. Pemainnya lebih dari satu, trennya secara global juga menurun. Jadi kayaknya emang harus moving nih gitu. Cuman tadi konsepnya emang agak kejauhan, boleh jauh, tapi menurut sebagian orang tadi kejauhan gitu kan. Nah, challenge-nya di situ untuk kita bisa ketemu sebenarnya titik tengahnya di mana. Banyak ulasan dari Forbes, dari Business Insider dan kawan-kawannya gitu. Banyak juga yang mengomentari sayangnya ini kejauhan aja, tapi memang ini harus dilakukan mau nggak mau. Benar. Gitu. Malah aku jadi berusaha untuk men-challenge cara pikir aku sendiri gitu ya. Mungkin kita yang belum nyampe situ gitu loh. Bisa jadi. Atau memang nanti kita akan iya ternyata gitu ya. Gitu kan. Bener kan, kayak aku karena mungkin kita dari POV orang branding gitu ya. Jadi berusaha sebisa mungkin netral dan kayak tadi di balik layar ini brand timnya tuh mikir apa ya? Briefnya ini kayak gimana nih bisa akhirnya seperti ini? Apa jangan-jangan mereka tuh bisa predicting future? Jangan-jangan penasaran banget kan? Benar. Gitu. Tapi sebenarnya mendobrak status quo itu kan bukan yang pertama gitu. Di tahun 80-an Apple kan bikin video yang ada pelari bawa martil, terus ada layar besar gitu ya, yang waktu itu disebut Big Brothers gitu. Mereka ingin mendobrak dominasi IBM ya waktu itu, dan itu kan juga menggemparkan gitu. Tapi berhasil. Nah ini tadi kita belum bisa lihat karena produknya sendiri masih baru akan ke lapangan 2025-2026 gitu. Tapi kalau ini berhasil diomongin, berhasil. Betul, itu berhasil, dia tuh. Ya kan? Dari sisi marketing KPI tercapai. Organik loh kan. Dia gak ngeluarin budget untuk distribusi sejauh ini ya. Yang kita dapat semua talk of the town, talk of global ini organik. Betul. Diomongin gak? Diomongin. Betul. Orang into gak untuk ngomongin ini? Into banget gitu. Jadi
berhasil apa enggak berhasil? Berhasil menciptakan persepsi baru enggak? Berhasil. Nah, menarik. ya kan? Tercapai kan Betul. gitu. Tapi nanti baru kita mau lihat berhasil nggak produknya ini kemakan ke segmen baru tadi. Karena tadi ternyata ada segmen baru yang dibuka. Nah jadi kadang-kadang kan kita mikirnya itu ya. Berarti emang harus bikin kontroversi dong. Di era yang sekarang ini sangat banyak ya orang-orang berlomba-lomba gitu buat bikin sesuatu yang menarik. Ya memang harus begini gitu. Benar. Aku juga sebenarnya tuh jadi mikir sih. Apa karena dia kan mobilnya mahal banget ya? Ya. Jadi dia juga mungkin berpikir secara target market emang gak bisa semua orang suka dan beli produknya. Jadi kayak ya gak apa-apa kalau misalnya kamu gak suka ya mungkin bukan target market. Bisa jadi. Gini Cihani. Kita pernah nggak lihat fashion show kayak Jakarta Fashion Week atau yang di luar negeri gitu? Kita nggak bisa melihat bahwa mobil dalam hal ini kalau fashion show pakaian yang dipakai oleh si model ini kan kita nggak akan pakai sehari-hari. Tapi ada segmennya tuh yang pasti akan pakai itu di Met Gala atau di acara-acara yang formal gitu. Nah, jangan-jangan itu juga yang dibilang yang diwujudkan juga dengan bentuk iklannya tadi ya orang-orang dengan fashion yang bukan segmen kita gitu. Bisa jadi kita bukan bisa jadi kalau saya sih jelas bukan target bukan market. Belum bisa beli juga nih. Ya, sama. Betul. Ya gitu sih. Ya gitu. Menarik kayak ya udah emang nggak butuh semua orang beli, nggak butuh semua orang suka, tapi pengen bikin polarism. Yes. Kalau yang suka itu beneran suka emang di situ. Dan koleksi warnanya mungkin Pak. Semuanya harus punya. Jadi kan ada London Blue, Miami Pink ya. Dan satu lagi tadi ada yang warnanya emas ya. Ada warna gitu. emas. Itu kan kita nggak akan pakai itu di Indonesia gitu. Atau yang punya itu hanya Ultra HNWI gitu kan. Jadi masyarakat mendang-mending seperti kita ini cuma memang bisa komentar gitu. Betul. Iya kita komentar aja nih ya. Tapi itu berarti kan target segmen mana nih. Dan itu niche sekali. Ya ini menarik sih. Karena apa ya bisa jadi malah setelah dipikir secara branding dan marketing strategi ini sangat tepat. Bisa jadi. Bisa again, jadi, ya, kita tidak tahu. Cuma ini kita jadi belajar untuk melihat satu case itu dari dua point of view yang berbeda. Ya. Kayak gitu. Benar. Jadi kan kita netizen nggak bisa lah masa begitu gitu kan. Tapi pasti ini sudah sangat diperhitungkan dengan matang. Nggak mungkin kan mereka. Bener banget. Aku juga mikirnya gitu. Historical brand setua itu. Agensinya maupun brandnya nggak akan ambil resiko ini go big or go home gitu. Benar. Kan? Tapi ya mereka memilih go big. Nah gitu ya. Jadi sobat-sobat sekarang kalau melihat brand itu tidak boleh langsung suka nggak suka. Kalau nonton podcast ini harus belajar kritis juga. Kritis gitu. kayak Kenapa ya dan lihat POV-nya apa nih gitu. Karena kalau dilihat cuma dari komentarnya apa segala macam tuh kayak 90% negatif sih Pak. Pasti. Tapi kan yang 90% ya. Tapi kan yang beli kan emang bukan yang 90% itu. Betul. Itu dia. Itu jangan target marketing yang sangat spesifik. Betul. Nah, aku sekarang pengen bahas nih turunan dari si Jaguarnya ini. Berarti kan tadi sebenarnya yang bikin lumayan kaget gitu ya. Itu adalah perubahan total. Yes. Kalau tadi Pak Andin bilang kan nih kayak ini orangnya ganti. Ya kan. Nah, karena teman-teman di sini juga mungkin banyak yang pebisnis yang lagi ngebangun brandnya. Sebenarnya waktu kita ngomongin brand ini sebagai orang, itu kalau menurut Pak Andin ada elemennya apa aja sih? Benar. Jadi kan kita pasti mulai dulu dari values ya, visi, misi dan values dulu nih. Ini apa sih? Kenapa sih kok ada merek ini, ada benda ini, ada produk ini di dunia ini, gitu ya? Apa values yang ingin kita angkat gitu. Nah dalam hal Jaguar valuesnya masih sama ternyata. Tapi memang nanti kemasannya aja yang berbeda gitu ya. Tapi kan pasti values ini visi misi dan nilai-nilai ini kan adalah prinsip yang kita pegang gitu. Nah jadi itu hal pertama yang harus kita bikin agar brand kita itu kuat. Posisinya sebenarnya gitu. Pasti kan ada alasan dulu kenapa namanya Jaguar. Betul. Kenapa bentuknya
Jaguar sedang berlari, Iya. bukan lagi duduk, Iya, bukan lagi benar. telentang gitu ya. Benar. Itu kan ada core values di sana, ada visi misi di sana. Oke. Nah, dan ada banyak sekali ya, ada promise-nya, ada personality-nya gitu kan yang ingin diangkat. Baru nanti kita ngomongin positioning, ya kan? Kita positioning-nya adalah apa? Nah, jadi tadi ada values, ada positioning. Nah, itu yang membuat sebuah brand ada. Gitu. Dan baru nanti kita akan ngomongin lagi ke target segmen. Oke. Kan kalau marketing kan STP ya, segmentasi, targeting, positioning gitu. Nah, baru nanti kita gimana nih untuk menyampaikan core values tadi ke segmen yang tepat secara demografi, geografi, psikografi, behavioralnya gitu kan. Ya. Jadi kena enggak nih gitu. Oke. Berarti sepertinya kalau dari brandnya Jaguar yang stay, yang menurut brandnya press release-nya stay hanya yang visi misi nih. Iya, sisanya udah beda semua nih. Positioningnya beda. Positioningnya beda, benar. Target segmennya juga udah beda. Target segmennya berbeda. Nah, kalau misalnya sekarang kita ngintip ke sosial medianya nih, Boleh, ngomongin kita lihat. tentang positioningnya. Dia simple banget ya nih ya, sosial medianya Jaguar Copy Nothing. Tadi Pandin kan juga sempat nyebut kayak ada dari copywritingnya, gaya bahasanya. Kira-kira menurut Pandin nih copywritingnya seperti apa nih Pak? Dia menargetkan segmen yang kayak gimana dengan rebranding barunya ini? Ya, kelihatan ya sangat straightforward, ya kan? Sangat apa namanya? Nggak panjang lebar gitu kan? Terus udah simple, pendek. Gitu kan, kayak ya udah ini gitu kan, secukupnya aja, nggak ada yang terlalu wording, nggak ada yang terlalu gimana gitu. Dan apa namanya, memang dia mau menegaskan ya dari apa yang, dan orang-orang yang juga diajakin di sini itu kan kelihatan ya profil-profilnya bukan lagi auto related gitu, bukan yang berhubungan dengan bidang otomotif gitu, tapi sekarang justru lebih ke orang-orang yang ada di fashion, betul, ya, orang-orang yang ada di apa namanya, selebritas gitu. Nah, itu yang kemudian membedakan positioningnya sekarang. Ini udah bukan lagi brand mobil gitu, tapi ini adalah another identity yang tadi ada unsur sustainability-nya, ada value-value atau misi-misi yang juga mau dia sampaikan gitu. Itu sih. Ya, jadi kan kelihatan ya dari captionnya pendek-pendek, fotonya juga langsung itu dan artistik sekali. Benar sih. Ya kan, sangat vibrant, terus colorful gitu. Jadi value exuberant, saya susah ngomongnya itu. Iya, itu saya juga sebenarnya apa ya itu maksudnya ya? Exuberant itu waktu saya cari itu memang artinya excitement, ya, apa namanya, excitement yang sangat filled with or characterized by a lively energy and excitement gitu. Jadi emang pengennya menonjol banget, vibrant, mencuri perhatian gitu. Menarik. Dan kalau dulu Jaguar itu maskulin sekali, laki-laki saja. Kemarin dengan sengaja sudah ada 2 varian. Yang cowok sudah ada London Blue, yang cewek sudah ada Miami Pink. Nah, berarti kan ada 2 segmen yang berbeda juga kan. Dan warna-warnanya juga, cowok kan nggak terlalu suka ya yang vibrant gitu ya. Pun Miami London Blue-nya pun kan biru-biru yang ya tetap mewah gitu, tapi mewah muda, mewah yang segmen yang baru gitu kan. Jadi emang tadi yang tadinya old money yang punya Jaguar sekarang anaknya gitu ya, penerus-penerusnya gitu. Benar. Jadi kalau misalnya dilihat dari KPI marketing atau misalnya kan kita biasa kalau di brand tuh ada checklistnya gitu ya. Kalau misalnya branding tadi termasuk dalam beberapa identity. Dan aku coba untuk belajar branding itu sebenarnya kan cukup subjektif. Karena tergantung siapa target audiensnya. Benar. Kalau misalnya belajar dari Jaguar sekontroversial ini, tapi kalau misalnya dilihat checklistnya, sebenarnya sangat jadi kebalik nih. Jadi sangat efektif dan efisien sih. Ya, karena tadi segmennya niche banget, kecil banget kan, dan kena langsung kan. Benar, dan efektif. Ya, sekalian dia masuk ke segmen yang bukan ini untuk sebagai salah satu buzzer mereka gitu ya, ikut ngomongin ini gitu. Jadi banyak sekali percakapan tentang ini, tapi segmen yang tepat itu kena banget kan dengan
look barunya dari Jaguar sekarang ini. Benar, gitu. anak mudanya dapat, Yes. terus futuristiknya dapat. Betul. Sustainability-nya dapat. Sustainability, Semua benar. pesan-pesan yang mau disampaikan Jaguar kelihatan di sini. Terlepas kita percaya atau enggak, Ya. kita aware, Bener, kita jadi tahu kan. Iya. Kita yang bukan market segmennya ini jadi ikut ngomongin. kita engage. Iya. Kita Engagement share, loh, kita levelnya komen. loh. Bener. Kan level tertinggi kalau dari di social media metrics kan view, like, comment, save dan share. Bener. Level tertingginya kan share. UGC tuh. Iya. Sampai pada bikin konten Diomongin gitu. ya dan mengomentarin ini gitu. Elon Musk ikut ngomongin, ya kan semua orang ikut ngomongin gitu. Kalau kita kembali ke paid on earn media, kan ini tidak pakai paid. Tapi earn medianya kan tinggi sekali. Orang Betul. ngomongin dengan sukarela loh ini Betul. gitu. Nah, itu dia. Jadi efektif dan efisiennya tadi dapat. Dapat ya. Ya, somehow begitu. Keren banget nih. Kalau misalnya di Indonesia, Mm-mm. ada nggak menurut Pak Andin Ya. yang mungkin skala rebrandingnya nih juga cukup menarik gitu ya. Cukup secara nasional diomongin, Ya. efektif. Ya, oke. Beberapa studi kasus kalau di Indonesia mungkin nggak seheboh itu ya. Cuman yang saya temukan ada satu merek penyedap rasa. Kita boleh sebut ya, berarti ya, boleh. Harusnya ada di sini juga. Iya ya. benar. Kalau mau placement juga boleh Silakan ya. ada di sini ya. Jadi Sasa. Sasa itu kan kalau dari zaman dulu, Ya. saya sebagai bapak-bapak beranak dua gitu ya. Jadi cukup relate dengan hal-hal yang berbau dapur gitu. Sasa itu kan udah digunakan oleh ayah ibu kita, ibu ya, Ya. ibu kita gitu. Mungkin generasi sebelumnya juga udah Sasa gitu ya. Nah masalahnya adalah tadi kita sama-sama mau ngomongin ke target segmen yang lebih muda. Pasti harus ada regenerasi. Maka Sasanya beberapa kali membuat selama pandemi dan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini bikin rebranding ada generasi micin. Nah, bahwa kan memang kita anak-anak muda ini memang suka ngemil yang asin-asin kan gitu. Jadi gimana caranya biar dia tetap relate nih Ya. sama segmen-segmen yang baru. Yang kedua di 2020-an mereka sempat bikin anime. Jadi anime ada sosok cewek gitu ke supermarket dengan suasana futuristik untuk masak. Oke. Gitu. Ada juga waktu kemerdekaan tahun 2021 atau 22 mereka bikin Merdeka Masak. Oke. Gitu. Jadi ada Oke. ada banyak campaign-nya. Itu kan anak-anak muda banget. Ada yang di camping dengan gaya-gaya anak muda kalau lagi masak yang berantakan, yang seru-seruan gitu kan. Nah ini kan artinya udah geser nih. Ya. Sasa dari yang tadinya brand ibu-ibu jadi anak muda banget. Nah, tapi tadi nggak terlalu jauh lah maksudnya kan kalau Jaguar Menarik. kebalik gitu. Sasanya Menarik. tetap Oke. buat ibu-ibu ada segmennya, tapi yang buat anak muda ini ada segmen baru. Nah, menurut saya itu kemarin dan apresiasinya positif. Gitu. Anak muda pun jadi relate kan. Dan Sasa akhirnya juga aktif untuk ke konser-konser gitu. Nah, ini contoh rebranding yang lebih segar. Oke. Lebih lebih masif juga ke segmen yang baru biar anak-anak muda ini cepat atau lambat akan tumbuh dewasa juga Ya, dan ya, dia ya. harus segera punya apa nih yang jadi top of mind mereka ketika mau masak Ya. gitu. Benar. Nah, itu studi kasus Sasa yang menurut saya wah ini menarik dan cukup berani. Sukses. Dan sukses juga Menurut gitu saya ya sampai positif. sekarang. Jadi Ya. hasilnya positif dan target marketnya jadi expanded gitu Benar, ya. Jadi bisa benar. juga nih ke target-target yang lebih muda. Yang lebih muda, yang baru. Jadi lebih banyak. gitu. Nah, kalau misalnya untuk kita yang lagi mau bikin brand atau kadang-kadang kan kepikiran untuk rebranding tuh kalau lagi stuck ya. Kayak, Ya. aduh jualannya turun terus, Ya. kalah sama kompetitor. Termasuk tadi Benar. Jaguar kan kayak mungkin Ya, salah udah kurang satunya. kompetitif gitu. Jadi ngerasa butuh sesuatu yang baru. Kayak sebenarnya kalau misalnya ini saya jadi konsultasi nih Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini juga ada di benak teman-teman yang lagi Bener. nonton gitu ya. Aku jadi penasaran kayak kalau misalnya sejauh ini rebranding itu tuh objektifnya bisa apa aja ya? Oke. Tadi kan Ya. boleh lanjut Bapak dulu. Ya, nah tadi kan kalau misalnya kita ngomongin ke Sasa adalah membuka pasar baru. Benar. Jadi dia harus punya look yang baru, dia juga harus bikin campaign yang baru gitu ya, karena objektifnya untuk membuka segmentasi baru gitu. Atau memang dia ada di satu state di mana dia emang udah nggak bisa berperang lagi di segmen itu, dan dia harus keluar
untuk bisa punya positioning yang baru gitu. Nah, jadi emang kita harus pahami kondisi bisnisnya dulu. Betul. Gitu kan. Kenapa sih? Kan kita nggak ada tuh orang tiba-tiba iseng ganti gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Pasti banyak perhitungannya gitu. Tapi saat kita mau ganti, why-nya tadi apakah isunya dengan bisnisnya, kompetisinya, atau tadi dengan target segmennya yang mau disasar, atau positioning kita, titik berdirinya ini ada di mana sih, dan kita harus geser nih, karena ini udah capek kalau kita di sini terus gitu kan, nggak akan growth gitu. Jadi mending kita ganti. Biasanya sih alasan-alasan rebranding karena itu. Oke, ada juga nggak Pak yang rebranding karena brand sebelumnya tuh kayak blunder? Kayak misalnya brand-brand yang salah ngomong. Ya. Oke, kalau sejauh ini sih kayaknya rebranding nggak karena hanya salah ngomong ya gitu. Biasanya itu mati. Kalau salah ngomong minta maaf gitu kan. Ada yang begitu gitu kan. Tapi memang belakangan ini brand lebih humble, dituntut lebih humble. Banyak brand yang kemudian blunder, CEO-nya minta maaf. Dalam 3 tahun terakhir udah banyak sekali brand yang karena satu dan lain hal CEO-nya minta maaf dan bisnis tetap berjalan gitu. Jadi kayaknya kalau hanya karena blunder tidak sesignifikan itu untuk akhirnya berubah jadi rebranding. Tapi kalau memang misalnya positioningnya atau biar tetap relevan gitu kan. Ada yang menyingkat nama, Hoka Bento jadi Hokben gitu kan. McDonald jadi McD gitu. Dan kawan-kawan yang lain kan juga banyak juga yang akhirnya ya refreshment aja gitu jatuhnya. Kebayang. Jadi tadi ada 3 ya. Kalau misalnya merasa butuh buka segmen baru. Dan tadi termasuk di dalamnya kalau mungkin bahkan mau ganti ya. Jadi bukan cuma expand tapi mau ganti nih target marketnya. Terus yang kedua kalau misalnya mau bikin jadi lebih kompetitif. Ngerasa aduh ini gak bisa bersaing. Unique selling proposition, keunikannya jadi mirip sama yang lain, butuh sesuatu yang baru. Dan yang ketiga tadi kalau mau dibuat lebih relevan positioning dari sisi komunikasinya juga. Gitu ya, bisa melakukan itu. Nah stepnya Pak, tolong dong di spill ya kan, kita harus ngapain aja sih kira-kira kalau misalnya mau rebranding, karena kan tadi sebenarnya cukup mahal ya. Benar. Ada investasi ya. Benar, costly banget loh. Karena mengubah brand banyak kan yang harus diubah kan. Logonya. Itu kan berarti ngubah semua kemasannya. Nah, itu yang kadang-kadang suka lupa, benar Pak. Kayak ganti logo tuh mahal kan? Iya, gitu. Banyak sih yang ini, tapi kan biasanya konsultan-konsultan logo juga pasti akan sangat presisi ya dalam ini gitu. Nah, jadi yang pertama adalah understanding current condition dulu. Kita harus lihat dulu kondisi kita sekarang itu seperti apa. Bisa nggak business as usual ini jalan seperti biasa gitu ya. Kalau ini dilanjutin, apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak melakukan apapun, business as usual, mati nih. Wah kalah nih. Nah, kita udah bisa bikin forecastnya gitu kan. Apakah kita tetap bisa kompetitif di market atau tidak? Itu yang pertama, kita audit dulu, kita reflection dulu. Ini momen yang bagus ya, akhir tahun ini kan biasanya kita reflection, dan masih awal tahun saat konten ini tayang, itu masih momen yang sangat bagus. Gitu. Bukan cuma refleksi diri, refleksi brandnya guys, bisnisnya ya kan. Butuh kan juga. Kalau refleksi biasanya di kaki ya. Oh iya itu juga bisa. Kalau pegel abis olahraga. Benar. Serius banget ya kita dari tadi soalnya. Ya jadi nomor 1 tadi kita audit, kita refleksi dulu current condition, situasinya seperti apa. Nah dari situ kan kelihatan ya, ada kondisi market, ada kondisi penjualan, ada survei-survei yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita berarti harus ngapain. Nah nomor yang kedua, kalau ini sebenarnya cukup umum ya, nggak harus di branding, di kasus rebranding saja. Jadi ada orang dari JWT, salah satu agency tertua di dunia, itu bikin namanya JWT Planning Cycle. Where are we now? Where do we want to be? How do we get there? Are we getting there yet? Gitu ya. Jadi artinya kan sekarang kita ada di mana? Current condition dijabarin tadi semua. Habis itu where do we want to be? Aspirasi kita itu sebenarnya kemana sih? Gitu. Kita tuh harusnya punya potensi ini. Kan kita lakukan analisis kembali gitu ya. Ya seperti yang sudah kita lakukan competitor analysis. Kita lihat target marketnya, ya market segmennya. Terus kompetisi di marketnya seperti apa.
Baru abis itu kita punya aspirasi nih, oh harusnya kita itu bisa sampai ke titik itu. Tapi tadi dengan kondisi yang sekarang, wah bebannya berat. Maka kita harus ubah gitu kan. Antara tadi ubah target segmennya, atau tadi ubah ininya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Satu cerita yang menarik itu kan adalah sebuah stasiun televisi negeri ya waktu itu ya, TVRI gitu misalnya. Sebut saja TVRI. Sebut saja TVRI gitu. Itu kan perubahan logonya juga rame waktu itu ya, dari TVRI yang udah lama sekali. Ada di sini logonya. Iya, itu dia. Yang waktu kita cuma nontonnya Dunia Dalam Berita dan Berbaju Dalam Melodi ya kan. Saya kayak masih kecil banget tuh Pak. Oh iya. Saya belum sempat nonton kayaknya. Kita nggak di tahun yang sama ya. Anggap aja saya masih ada di tahun yang sama, tapi ternyata kelihatan ya. Nah gitu, jadi akhirnya mereka waktu itu ada direktur baru yang masuk kan, dan pengen bahwa ini kompetitif dengan swasta. Maka semangatnya harus sama. Semangatnya dari dicitrakan dari logonya dulu gitu kan, tapi sampai ke dalam-dalamnya ya. Core value, visi misi tadi, positioningnya juga mau menyasar anak muda tadi kan. Akhirnya mereka ubah nih logonya nih. Nah, jadi lebih modern seperti yang sudah-sudah kan. Kalau sekarang logo itu rata-rata gitu ya, kayak di setrika gitu. Jadi flat lay gitu kan. Bukan flat, iya 2D gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi tadi apa yang mau dikejar? Oh, kita mau kompetitif itu, kita mau menyasar segmen baru, anak muda pun nonton, dan kita harus menjadi kebanggaan Indonesia sebagai TV negeri. Nah, itu kan where do we want to be? Kita mau kemana nih? Nah, jadi current condition kita sudah understand, target segmen yang baru dan cita-citanya yang mau dikejar itu apa, seperti Jaguar itu kan gitu. Ini kalau diterusin kita mati nih. Kita mau nyasar segmen yang lebih muda. Sekarang kita mau ganti jadi elektrik. Segmen mudanya ini update nih sama isu-isu sosial, sustainability. Mereka juga adanya di tempat-tempat pertunjukan fashion, seni gitu. Nah, itu adalah where do we want to be gitu kan. Nah, baru how do we get there, diturunin pelan-pelan tuh. Itu yang nomor 3 ya berarti ya. Current condition gimana auditnya, cita-citanya di setting ya, goals yang mau kita kejar seperti apa. Baru adalah gimana caranya kita menuju ke sana. Diturunin tadi, oh berarti logo type-nya, identitasnya tuh yang baru masuk lagi, baru key visualnya, tone and manner-nya, ya kan, visi misi warnanya, brand identity visualnya tadi. Nah baru keluar tuh identitas baru kita itu seperti apa. Nah, baru kan di rebranding semua kan, sampai keturunannya kan. Itu kan dibongkar semua ya. Dan kita harus bikin satu manifesto lagi, video gitu itu. kan. Itu menarik. Nah, jadi baru how do we get there-nya, tekniknya, turunannya dari strategi besaran tadi. Logo, caption, komunikasinya tadi. Guideline, pewarnaan dan seterusnya gitu. Baru teknis, kita ngomongin teknis. Tadinya fotonya begini, sekarang standarnya harus gitu gitu kan, untuk tadi bisa tetap relevan. Gitu. Benar sih. Banyak banget loh yang harus dipikirin loh ya. Bener. Jadi ini aku yakin juga waktu Jaguar bikin gak sembarangan ya kan. Gak mungkin kayak gak bisa. Kayak kita mau ganti pokoknya ini pasti dia udah banyak pertimbangan sih. Yang harapannya di next episode kita bisa undang orang Jaguar ya. Untuk sharing kayak gimana sih nih briefnya gitu ya. Kayak soalnya penasaran banget gitu Jaguarnya ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi balik lagi ke brand identity. Menurut Pak Andin, yang paling mahal buat diganti itu apanya Pak? Yang paling mahal dan impactful gitu kalau kita rebranding. Jadi yang paling mahal kan jiwanya dulu ya. DNA-nya dulu nih gitu kan. Jiwanya dulu bahwa dia harus bisa mewakili kan apa yang mau dikomunikasikan oleh brandnya, dan apakah ini bisa dimakan nih oleh target segmennya gitu. Baru kita turunkan tadi, jadi yang paling mahal selanjutnya adalah logo. Mau gak mau itu adalah wajah pertama kan. Dari yang tadinya macan mau lompat itu tadi, bukan macan sih itu. Jaguarnya itu sendiri ya. Mau lompat itu tadi jadi tulisan di setrika itu dengan font yang sangat kekinian gitu ya. Itu kan pasti mahal gitu. Dan banyak juga cerita logo-logo kalau di Finvoke, @finvoke Money itu kan banyak tuh.
bikin logo ini sekian miliar, bikin logo ini sekian T gitu kan. Benar. Tapi itu kan ada values yang mau dikomunikasikan, ada visi yang mau disampaikan gitu. Nah, jadi yang termahal itu. Dan yang kedua adalah turunannya, ya kan produksian lagi kan berarti kan. Betul. Ada videonya tadi, ada packagingnya, bener. Kalau teman-teman yang jualan makanan itu ganti semua loh. Dan banyak resiko juga loh kan, orang yang tadinya udah mulai notice nih sama produk kita yang warnanya kayak gini gitu. Terus waktu lewat kok jadi nggak kelihatan gitu ya kan. Karena ingetnya dulu bentuknya begini. Nah sekarang kok jadi begitu gitu. Itu kalau makanan ya kan. Jadi turunannya kan kalau di ini ada physical evidence ya, termasuk gedungnya. Kan berarti harus disesuaikan kan. Nggak bisa semangatnya baru tapi gedungnya masih lama gitu kan. Jadi banyak banget sebenarnya kalau di mobil berarti kan sampai ke showroomnya gitu. Benar sih. Nah jadi physical evidence kalau di 7P itu akan banyak tuh yang akan berubah dari situ. Nah, teorinya jangan lupa masuk ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang rebrandingnya Jaguar dan udah ngomongin beberapa case yang menarik. Sekarang aku pengen coba langsung kasih case tadi. Yes. Kalau misalnya ini tidak ada di skrip ya. Iya. Tapi gini, soalnya beberapa teman, karena kan kebetulan aku di Haloka itu juga ketemu sama beberapa orang yang memang mereka tuh pertanyaannya aku butuh rebranding atau enggak ya. Dan kayaknya 2025 ini itu lumayan banyak brand yang consider untuk mungkin gak sampai rebranding sih Pak. Jatuhnya tuh refreshment. Peremajaan aja. Karena sebenarnya mereka sadar bahwa audiensnya berubah, channelnya, cara ngomongnya berubah, channelnya berubah. Jadi mereka kayak, aduh harus ngapain ya. Dan itu pasti keluarnya kayak rebranding kali ya. Nah ya kan. Jadi misalnya nih Pak, kalau misalnya ada satu brand yang brandnya itu legendary, mirip sama Jaguar gitu ya. Jadi udah 70 tahun, udah 100 tahun. Dan dia itu yang tadi sebenarnya udah ada kebutuhan. Dari sisi competitiveness udah gak terlalu kompetitif. Nah brandnya tapi tidak pernah istilahnya mendokumentasikan value perusahaan. Kayak tadi kan sebenarnya visi misi perusahaan tuh jadi satu hal yang penting. Jadi mereka pengen berubah jadi lebih baru, tapi belum sempat mendokumentasikan yang lama. Gitu. Kalau menurut Bapak Andin, ini kan tadi kita udah ada 3 stepnya kan, where we are now, where we wanna be, dan dituruninnya mau seperti apa. Tapi untuk brand-brand yang sifatnya legendary ini, apa sih yang harus diperhatiin atau yang harus dijaga? Biar kalaupun rebranding, harapannya lebih less risky gitu kali ya. Lebih gak terlalu risky. Apa yang harus dijaga Pak? Jadi satu, ini boleh dikasih bocoran dikit, industrinya apa? Industrinya beverage. Oh minuman. Ada di supermarket. Oke. Jadi yang pertama ya. Mungkin tidak didokumentasikan sebelumnya values-nya, tapi current condition kita udah bisa lihat marketnya harus kita yang harus menyesuaikan biar tetap relevan gitu. Nah artinya meskipun belum didokumentasikan yang lama, dengan yang baru ini harapannya harusnya kan tidak berubah jauh tadi. Value-nya artinya lebih diremajakan aja. Disederhanakan, dibikin jadi lebih relevan, dibikin jadi lebih mudah, tapi tidak mengubah core-nya. Kan kalau tadi Jaguar mengubah core-nya. Kalau tadi Sasa kan tidak mengubah core-nya. Core-nya masih masak. Cuman sekarang jadi lebih anak muda aja gitu kan. Ngedeliver message-nya ya. Benar. Nah kalau sekarang ini misalnya ada brand minuman. Legendary. Mau lebih muda. Nah core-nya kan dia pasti punya khasiat atau punya efek yang sama. Dia masih punya values yang sama. Itu biarin aja. Cuman yang paling lebih muda adalah bagaimana dia komunikasinya tadi kan. Komunikasinya ke market. Sekarang semangat barunya seperti ini. Kita ingin mendampingimu dan tetap dekat dengan kamu. Sekarang kamunya juga udah ada lebih dari satu generasi. Jadi emang harus ada jembatannya, ada bridgingnya. Ada bridging dari yang lama ke yang baru ini sekarang seperti apa. Tanpa meninggalkan yang lama ya gitu. Nah disitulah storytellingnya berjalan gitu. Nah sekarang kita maunya begini, kita mau menyampaikan ini, kita ketemu sama segmen-segmen ini dari yang semangat yang lama kita bawa dengan perbaruan ini. Nah,
Jadi yang lama tidak merasa ditinggal, gitu. Pasti tetap ada segmennya meskipun tadi sudah mulai tidak kompetitif. Dan yang baru ini juga relate gitu. Oh sekarang ini buat aku nih. Benar. Gitu. Jadi tidak meninggalkan yang lama, cuma menarik market baru bisa relevan. Benar. Tapi tadi ada bridgingnya atau ada storytellingnya. Kan kalau Jaguar ini nggak ada bridgingnya. Tiba-tiba Jaguar gitu ya. Betul. Aku baru gitu. Tapi bye-bye. Kalau ini masih bisa dijembatani bahwa dari generasi ke generasi, dari ini ke ini kan ada banyak yang kayak gitu ya. Beberapa merek teh yang mungkin relate juga sama Cihani gitu kan. Dulu generasi ini minum teh ini, sekarang masih teh ini gitu ya. Nah ini juga bisa kita sampaikan gitu bahwa minuman ini berarti dia sudah relate waktu dia masih kecil gitu kan, karena legendary kan. Betul. Nah sekarang ternyata dia tumbuh ikut bersama kita gitu. Seru. Nah, jadi tadi mungkin yang diubah tidak harus 100%. Ada peremajaan dari segi visual identity, ada peremajaan dari segi komunikasi, tapi peremajaan aja. Gitu. Aman. Nah, kalau brand kecil, brand yang mungkin baru 1-2 tahun, kayak mungkin followers di Instagram juga belum terlalu banyak. Itu apakah butuh di bridging atau gas aja langsung kayak? Nah, kalau saya gini, kan kalau tadi legendary dia punya historical, ya kan? Itu lebih susah tuh. Nah, mungkin kalau brandnya masih kecil-kecil sebenarnya lebih less risky ya udah kan. Nah, kami sekarang dari ini gitu. Jadi sekarang kami dari yang ini sekarang udah menjadi ini, nggak masalah. Ya kita tinggal infoin aja gitu ya ke orangnya bahwa sekarang dengan identity yang baru semangat kami ini. Nggak usah terlalu banyak cerita historicalnya karena sebenarnya anggap aja nggak ada juga gitu kan. Cuman kan lumayan kita udah sejak tahun sekian. Kita udah punya portofolio ini tapi sekarang semangat kita ini. Jadi lebih enak lagi sebenarnya. Pun orang nggak notice amat bikin brand baru pun kita nggak perlu ada relatability gitu. Jadi lebih enak. Lebih bisa gesit gitu ya. Ya udah gitu. Orang juga belum kenal lama sama yang lama gitu. Jadi kita tiba-tiba bawa yang baru juga nggak apa-apa. Iya, tapi tetap tadi harus diintroduce lagi gitu ya. Gitu. Kalau tadi Bapak juga sempat nyebut tentang storytelling. Campaign-nya. Kalau misalnya kita tadi entah itu brand besar atau brand kecil, kita mau rebranding atau in general kan sebenarnya campaign dilakukan terus-menerus ya. Pasti. Sama sebuah brand. Betul. Kalau dari Pak Andin, ada nggak kayak mungkin satu framework yang bisa dibagikan, cara kita mengomunikasikan berarti brand value kita ke masyarakat? Gimana Pak? Nah, kadang-kadang ini yang menarik storytelling itu. Kalau kita mengacu ke Donald Miller, building a story brand, storytelling itu harus dimulai dari target audiensnya dulu sebagai hero. Nah, jadi kan kadang-kadang kita begini, sejak 1930 kami telah itu kan, yang sering kali kita ini. Jadi yang hero adalah kita, company-nya. Orang jadi nggak relate. Ngapain aku ngeliatin sejarahmu sejak 1930, terserah kalian mau sejak 1928 atau ngapain kayak gitu. Sebelum Masehi juga bebas gitu Pak ya. Tapi kalau di formatnya 7SB ya, 7 story brand itu dari Donald Miller, audiensnya dulu sebagai hero. Dulu ibumu itu udah pakai brand ini. Nah, menarik. Biar apa? Untuk nyuguhin ke tamu gitu kan. Misalnya tadi kalau ini minuman gitu. Untuk ini dari generasi ke generasi, ternyata sekarang si ibu udah punya anak. Nah, jadi si ibu kan punya masalah. Gimana ya caranya biar kalau ada yang ke rumah disuguhin apa. Nah, brand kami itu membantu ibumu untuk menjadi seorang hero. Kalau ada tamu ke rumah selalu siap sedia gitu kan misalnya. Kalau teh gitu atau kalau minuman. Nah, sekarang kami juga melihat bahwa hero-nya berubah nih dari ibumu menjadi kamu, anak-anak muda yang ini. Kamu yang aktif, kamu yang ini. Nah, tetap kami itu bukan hero-nya, kamu yang jadi center of attraction-nya gitu. Benar. Kalau kita lihat waktu Goto pertama kali muncul, yang mau disampaikan itu adalah mereka yang ada di lapangan gitu kan. Ada kesulitan apa, kita yang bantuin. Jadi ini bukan tentang kita, tapi ini tentang mereka. Semakin relevan akan semakin baik. Nah, itu yang harus diingat oleh para brand. Jadi
kan kita udah sering ya bikin konten-konten yang corporate banget, yang brand centric banget, tapi ini kita kembali ke audience centric. Apa sih yang mereka rasakan biar storytellingnya juga jalan dan kita menjadi bagian dari kehidupan mereka, bukan entity yang berdiri sendiri gitu. Iya, bukan tentang kita tapi tentang audiens kita. Kita datang cuma membantu nih ya. Benar. Gitu. Sudah sekian tahun kami menemani kehidupanmu untuk terus bergerak aktif kalau pakaian. Langsung bisa dipakai tuh ya jadi skrip untuk rebranding. Langsung kan. Oke. Nah, tapi kami sekarang punya semangat baru karena kami sadar biar kamu juga makin nah, gitu. Kan kalau kita lagi brainstorm gitu ya. Nah, itu tuh. Ada pokoknya nanti tiba-tiba gitu. Ada lagi nggak Pak selain menjadikan jangan lupa nih, tapi benar itu aku sering banget lagi ngelihat kayak sejak setahun berapa gitu. Orang nggak peduli sama brandnya, orang peduli sama kita, sama dirinya sendiri gitu. Yang kedua Pak, ada tips lagi nggak? Kayak kalau kita mau menceritakan nih. Gitu. Nah, make it simple ya kan. Jadi pasti ini dengan attention span yang makin pendek ya sekarang. Storytelling ini kan kita udah nggak bisa bikin lagi ada matahari terbit dari sana gitu ya. Orang udah pendek sekali attention span-nya. Maka kita juga harus bisa straightforward gitu dan direct ke apa yang memang mereka rasakan. Jadi nggak bisa terlalu panjang, nggak bisa terlalu ini, tapi bisa langsung kan Jaguar dia straightforward banget ya. 30 detik aja benar. Iya, langsung jegber gitu. Kita baru sama sekali ini gitu. Betul. Waktu Microsoft di 2012 bikin rebranding, saya ingat banget karena waktu yang sama saya lagi magang di sana. Itu seger banget ya, yang tadinya melengkung-melengkung terus jadi kayak disetrika itu tadi gitu dan waktu itu Lenka ada lagunya I don't wanna be everything at once. Nah, itu masih nempel kan? Ya? Itu 2012, ingat banget. Nah, itu dia langsung bilang bahwa sekarang eranya sudah berbeda. Sekarang kami ingin menemanimu untuk tetap produktif dan bisa semuanya dalam satu genggaman, gitu kan? Jadi straightforward aja. Dan mudah dimengerti. Iya gitu. Itu jadi juga penting ya. Langsung aja, nggak usah pakai kalimat-kalimat bersayap lagi. Kan kadang-kadang kita itu pengen puitis gitu ya. Betul. Tapi akhirnya jadi tidak terlalu nyampe karena lebih cepat. Waktunya nggak banyak sekarang. Oke. Apalagi juga kayaknya memang konsumen zaman sekarang tuh yang penting brandnya kan jujur, original, apa adanya, authenticity. Mungkin kadang-kadang juga dibungkusnya nggak mesti pakai yang rekamannya heboh banget. Bener. Yang penting nyampe ke hatinya konsumen gitu ya kayak oh iya nih brand beneran peduli sama aku. Bener. Kadang-kadang sekarang kan pun trennya tidak terlalu rapih ya, artinya biar kita itu menceritakan slice of life, yang kita itu biar lebih hangat, lebih dekat, lebih relevan gitu. Jadi agak lebih raw gitu, nggak terlalu sinematik gimana banget gitu kan, yang bagus banget gitu. Tapi ada flow-nya sedikit. Ada story yang memang nyata gitu, nggak terlalu utopis dan dibuat-buat. Gitu. Ada lagi Pak yang ketiga? Tadi yang pertama itu ngomongin jadiin audiens hero-nya. Terus yang kedua itu make it simple, straightforward, mudah dimengerti. Yang ketiga mungkin kalau dari sisi channel komunikasi. Harus kemana aja Pak? Mungkin dikaitkan dengan tren 2025. Ya, kemarin habis nonton pasti kan. Pak. Coba Pak di-spill di sini. The Marketing Playbook. Betul. Ya, nanti silakan dicari aja ya The Marketing Playbook Tren Digital Marketing 2025. Benar, itu lengkapnya di situ guys, nonton juga guys. Ya, jadi memang di situ ada beberapa poin, tapi yang pertama tadi adalah short video. Tadi sudah masuk ke dalam straightforward. Ya, karena short video masih akan jadi tren, jadi brand pun harus cepat dalam menyampaikan pesannya. Yang kedua adalah purposeful. Nah, brand juga harus mempertimbangkan isu-isu sosial. Jadi kenapa Jaguar Electricity ya kan? Karena dia mau ngomongin zero emission gitu. Orang-orang kan sekarang lagi ngomongin SDG. Betul. Ya kan, Sustainable Development Goals gitu, environment gitu kan, productivity, social education, ekonomi gitu, menggerakkan ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya gitu. Jadi ada misi-misi sosial juga yang kita sebut di dalam podcast The Marketing Playbook adalah purposeful marketing. Jadi brand tidak hanya sekedar komersial,
Oke. Tidak hanya sekedar menjalankan bisnis, tapi juga membuat impact. Ya. Dan brand-brand sekarang pada bilang gitu, oh kami memberdayakan pengrajin, ya gitu kan. Kami recycle, ya. Kami ingin mengurangi sampah, ya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Terus kami hemat energi. Kami di plan kita ada sebuah merek kertas gitu yang bilang bahwa di plan kita itu semua airnya teroptimasi dengan baik. Jadi habis dipakai terus didaur ulang lagi gitu. Nah jadi, nah itu adalah bagaimana brand itu juga punya impact yang kita sebut dengan purposeful marketing. Nah, jadi biar orang-orang juga saat membeli produk ini ikut menjadi bagian dari sebuah gerakan. Keterlibatannya. Ada keterlibatan, betul. Untuk menjadi sebuah gerakan yang dia merasa feel good. Ya. Gitu. That's nice. Ya. Kalau channelnya Pak, apakah? Nah, channelnya tadi digital masih menjadi ini gitu utamanya ya. Karena kan challenge-nya di 2025 ekonomi masih uncertainty. Berarti budget beriklan harus bijaksana. Betul. Bijaksana itu kan bukan berarti kita memusuhi salah satu channel gitu ya. Oh berarti jangan ke billboard misalnya gitu, atau jangan ke offline, bukan begitu, tapi tepat guna gitu. Dan sekarang apa yang dilakukan Jaguar adalah digital first, ya kan? Satu video, satu konten, selesai. Semua orang ngomongin gitu ya. Gede banget tadi cepat sekali gitu. Dan sama rata-rata brand sekarang melakukan itu. Ada yang melakukan PR stand gitu ya, gimmick-gimmick gitu. Tapi digital adalah sekarang sarana yang paling cepat untuk kita bisa menyampaikan pesan tadi. Jadi kalau dulu 360 IMC itu kan biasanya offline terus digitalnya ngikut. Kalau sekarang ya digital first. Jadi kita harus mikirin nih ketika kita lempar nanti lewat platform digital, sosial media utamanya kan yang kita push dulu ya gitu ya, sosial media. Orang akan bereaksi apa nih dan habis itu kemana? Nah, sayangnya yang kemarin Jaguar kalau saya sebagai orang marketer tidak ada call to actionnya aja. Padahal kan sebenarnya enak kalau find out more in kemana gitu kan. Ada tanggalnya, misalnya jadi orang nunggu bisa juga. Jadi padahal itu kan sebenarnya cuma teaser kan gitu. Nah jadi journey-nya harus kita pikirkan tadi. Keluar di sosmed itu udah cara paling cepat, mau organik ataupun di boost itu udah cara paling cepat dan paling murah gitu. Baru habis itu kita akan sebar cenderungannya kemana gitu ya. Ada ke website ya kan, informasi selengkapnya. Kalau kita cek ada loh sebenarnya rilis yang menjelaskan kenapa ada copy nothing itu di website Jaguar. Terus nanti ke offline kita amplifikasi kan. Ada KOL yang sekarang udah jadi KOC ya. Key Opinion Customer. Jadi kita selain kita memberikan influence lewat orang-orang yang udah berfollower besar, ternyata sekarang yang micro nano 5.000, 10.000 itu KOC. Dan mereknya memang benar-benar pengguna. Jadi kayak lebih real aja gitu kan. Suara mereka itu nggak ada intensi buat jualan banget. Kalau yang udah followernya 1 juta kan, ini mah paid promote, gitu. Tapi ini lebih tulus, lebih autentik, lebih sincere gitu, lebih tulus. Nah, itu juga salah satu channel yang bisa dioptimalkan dan lebih murah kan? Mending kita nge-hire 50 micro sama nano. Tetap lebih murah daripada 1 mega gitu kan? Benar. Tapi jadi talk of the town gitu. Nah, itu sih secara channel ya. Baru nanti nih marketnya bagus, O2O, online ke offline. Apa nih yang bisa kita bikinin di offline, dikonekin gitu kan. Baru nanti diomongin lagi jadi online gitu. Meskipun memang kemarin si Hani juga posting ya, ada satu merek susu yang billboardnya di mana-mana. Berarti offline masih jalan dong, masih. Tapi tadi budgetnya bijak apa enggak, itu kan. Kan tidak semua brand punya budget sebesar itu. Bukan cuma billboardnya loh Pak. Brand ambassadornya juga dari sana kan. Jos. Itu budgetnya berapa gitu kan. Nanti kita harapannya bisa kita undang juga ya. Luar biasa. CMO-nya FMCG yang di Jakarta Barat ini ya. Itu Pak Riki. Itu emang keren banget. Tapi itu kan. Makanya kalau kita emang tidak sebesar itu, ya digital first ini bijak.
gitu. Baru nanti kegulung rame, baru kita bikin O2O, online to offline, digarap lagi jadi online. Iya, oke. Ini sedikit translation. Tadi ada 2 term yang kesebut, Pak. Aku izin kasih konteks. Boleh. Jadi IMC adalah Integrated Marketing Communication dan UGC adalah User Generated Content. Jadi konten-konten yang dibikin secara organik oleh penonton, oleh user, oleh kita netizen ini gitu ya. Nah, itu translation. Oke Pak. Yes. Ternyata sudah hampir 1 jam. Ya kan kita ngobrolin awalnya dari ngobrolin tentang Jaguar sampai akhirnya dikasih banyak tips sampai storytelling. Thank you banget. Aku izin untuk bertanya pertanyaan terakhir dulu. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Pak Andin, dari semua pengalaman case study yang Pak Andin lakukan, kalau misalnya ada satu hal tentang branding yang menurut Pak Andin ini paling penting. Oke. Apakah itu? Ini pertanyaan sulit nih. Betul, tapi karena cocok cuma nih. satu gitu. Tapi cocok untuk pamungkas ini. Betul ya. Pak. Okay. Gimana Pak? Apa kira-kira satu halnya Pak? Satu hal adalah authenticity. Authenticity. Jadi branding itu kan apa yang membedakan kita sama yang lain. Pastikan itu terwujud dari core values tadi, dari DNA brand kita, personality dan promise yang mau kita ini. Yakinlah bahwa brand kita tuh punya satu authenticity yang khas banget dan yang kita banget. Jadi itu yang harus membedakan kita sama yang lain dan harus strong dari authenticity itu. Nah, jadi jangan terjebak ke buzzword atau yang lain gitu ya. Oh pokoknya mau viral atau mau apa gitu. Tapi apa nih yang sebenarnya menjelaskan kita itu siapa? Nah itu adalah autentik karena setiap brand itu pasti berbeda. Sama kayak manusia kan. Nah manusia kan pasti setiap orang berbeda. Dan fokuslah ke apa yang membedakan kita sama yang lain tadi. Dan ceritakanlah dengan gaya kita. Itulah yang membuat brand menjadi brand yang berbeda. Ya, nice banget. Thank you. Jadi tadi otentik bukan cuma di value-nya tapi cara komunikasi. Betul, ala kita. Mantap banget, thank you so much. Thank you, Pak Andin. Cihani. Luar biasa, diskusinya banyak banget. Ini saya sampai bingung nge-summarize-nya gimana, dari mana gitu ya. Tapi izin untuk memberikan beberapa poin yang mungkin kita pelajarin hari ini. Jadi kalau dari aku pribadi, aku sangat belajar bahwa saat kita lagi ngebedah case gitu ya, kita ngelihat satu hal, itu kita harus bisa berpikir kritis gitu. Jadi kita harus bisa coba untuk menempatkan kayak apa ya reason di baliknya. Karena kadang-kadang satu brand, satu campaign yang kita rasa kok jelek ya, kok aneh ya, kayaknya blunder deh. Belum tentu, bisa jadi itu sangat efektif. Dan karena kita bukan target marketnya, kita merasa itu gak relevan buat kita. Justru itu sangat efektif itu ya. Jadi harus jadi pemerhati yang lebih bijaksana, jangan sumbu pendek. Iya benar. Benar ya. Aja. Nah terus kalau misalnya memang nanti kita kepikiran misalnya let's say mau rebranding nih masuk ke 2025 gitu ya. Mungkin ada 3 hal yang kita bisa perhatiin. Yang pertama, apakah kita memang membutuhkan segmen baru? Apakah kita memang butuh untuk menjadi lebih kompetitif? Dan apakah kita butuh untuk meremajakan, mengubah gaya komunikasi brand? Nah itu perlu dipertimbangkan, bisa jadi brand refreshment atau rebranding adalah solusinya. Nah tapi juga jangan asal gitu ya, karena tadi rebranding mahal. Ngubah logo itu semuanya harus diubah. Dari packaging, gedung, physical evidence, legalnya juga harus diganti. Jadi tadi udah dikasih tips gitu ya sama Pak Andin. Kalau misalnya mau melakukan rebranding, mulai dari ngerti current condition kita apa, bayangin dulu kita bisa nyampe kemana, baru diturunin ke step by stepnya seperti apa. Nah kalau misalnya nanti udah mau diturunin, jangan lupa storytellingnya ya kan. Storytellingnya ini harus ada, harus jadiin konsumen itu sebagai hero-nya, utamanya. Terus harus simple, mudah dimengerti, attention span konsumen kita sekarang sedikit. Dan yang ketiga tadi harus punya purpose. Brand itu sekarang tidak bisa hanya bilang saya mau ngejar profit gitu ya, tapi harus bawa impact positif untuk orang-orang di sekitarnya. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau misalnya ketemu ada insight yang menarik, boleh banget tulis di komen biar kita bisa tahu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See you.